Perkenalkan, nama saya Putualista Maharani Putri, NIM 19075111172. Baik, jadi di sini saya akan memulai presentasi dengan materi pertama, yaitu tentang tenaga kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 dan menurut Dr. Payaman Siamanjuntak dalam bukunya, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut merupakan hak tenaga kerja menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja. Selanjutnya, klasifikasi tenaga kerja adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang telah ditentukan. Yang pertama, berdasarkan penduduknya, yaitu ada tenaga kerja, adalah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Yang kedua, bukan tenaga kerja, adalah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja. Contohnya adalah para pensiunan, para lansia, dan anak-anak. Berdasarkan kualitasnya, yang pertama ada tenaga kerja terdidik yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu melalui pendidikan formal dan non-formal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Contohnya apoteker, mekanik, dan lain-lain. Yang ketiga, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya adalah buruh angkut, pembantu rumah tangga, kuli, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan batas kerja. Yang pertama yaitu angkatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 2, angkatan kerja adalah penduduk yang memiliki rentan usia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja atau telah memiliki pekerjaan namun memutuskan menganggur untuk sementara waktu. Yang kedua, bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak sedang mencari pekerjaan. Contohnya adalah penduduk dalam usia kerja yang sedang sekolah, penerima pensiunan, lansia, dan lain-lain. Beranjak ke materi kedua adalah beberapa ukuran dalam angkatan kerja. Dalam studi ketenagakerjaan, ada beberapa ukuran yang pakai menggambarkan situasi ketenagakerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu angka aktivitas kasar adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah seluruh penduduk 15 tahun ke atas dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang kedua, angka aktivitas menurut umur dan jenis kelamin. Perhitungan ini paling banyak digunakan dalam analisis ketenagakerjaan dan biasa disebut dengan angka partisipasi angkatan kerja atau APAK menurut umur dan jenis kelamin. Yang ketiga, angka aktivitas menurut jenis kelamin adalah jika angka aktivitas disajikan terpisah untuk laki-laki dan untuk perempuan. Yang keempat, angka penyerapan angkatan kerja adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang menyatakan sedang bekerja pada saat terjadi pencacahan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anggreni Clara Santi dengan NIM 1907511238. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep dan ukuran dasar pengangguran dan kegunaan dan jenis-jenis proyeksi penduduk. Konsep dan ukuran dasar pengangguran. Konsep pengangguran amat sulit diterapkan di Indonesia menurut Effendi 1987. Hal ini dikarenakan konsep yang digunakan dalam sensus maupun survei adalah konsep yang sesuai untuk negara-negara maju. Di negara maju, pengangguran dicatat pada kantor sosial sebagai pencari kerja dan apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah, mereka akan mendapat tunjangan pengangguran. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pengangguran tidak mendapat tunjangan pengangguran. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Jenis-jenis pengangguran digolongkan menjadi dua, berdasarkan lama waktu kerja dan berdasarkan penyebab terjadinya. Berdasarkan lama waktu kerja, terdiri dari pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Berdasarkan penyebab terjadinya, terdiri dari pengangguran struktural, pengangguran konjungtural, pengangguran fiksional, dan pengangguran musiman. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, pengembangan sektor informal seperti home industry. Yang kedua,
Pembukaan proyek-proyek umum, hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis sehingga seseorang tidak harus menunggu pekerjaan yang tidak sebanding dengan para pencari kerja, melainkan ia sendiri mengembangkan usaha sendiri yang menjadikannya bisa memperoleh pekerjaan dan pendapatan sendiri. Dampak dari pengangguran digolongkan menjadi dua, dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional dan dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya. Dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional yaitu pengangguran bisa mendorong naiknya tingkat kriminalitas dan pengangguran bisa menimbulkan turunnya pendapatan negara dari pajak. Sedangkan dampak pengangguran pada individu yang mengalaminya, yaitu pengangguran dapat menghilangkan keterampilan dan pengangguran bisa menghilangkan mata pencarian bagi individu yang mengalaminya. Angka pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Rumusnya, UER sama dengan jumlah angkatan kerja yang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja kali 100%. Dalam menganalisis tingkat atau angka pengangguran, menggunakan pengumpulan data di lapangan berdasarkan kapan sensus atau survei yang mengumpulkan data ketenaga kerjaan itu dilakukan. Kegunaan dan jenis-jenis proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Meskipun bisa digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa mendatang, proyeksi penduduk tidak bisa diibaratkan sebuah ramalan. Perkiraan penduduk diperoleh melalui perhitungan ilmiah dengan memperhatikan komponen-komponen yang berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. 3 komponen inilah yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah penduduk dan struktur penduduk masa depan. Kegunaan atau manfaat proyeksi penduduk pada 5 bidang. Yang pertama, bidang pangan, menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur. Yang kedua, bidang kesehatan, menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, jumlah tempat tidur rumah sakit, dan rumah sakit yang diperlukan selama periode proyeksi. Yang ketiga, bidang tenaga kerja, menentukan jumlah angkatan kerja, penyedia lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi. Yang keempat, bidang pendidikan, memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, dan gedung-gedung sekolah di masa yang akan datang. Yang kelima, bidang produksi barang dan jasa, sebagai dasar melakukan estimasi produksi barang-barang dan jasa di masa mendatang. Jadi, penggunaan proyeksi penduduk dapat digunakan untuk 2 macam perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan yang tujuannya untuk menyediakan jasa sebagai respon terhadap penduduk yang sudah diproyeksi tersebut. Yang kedua, perencanaan yang tujuannya untuk merubah tren penduduk menuju perkembangan demografi, sosial, dan ekonomi. Jenis perkiraan penduduk dibagi menjadi 3. Yang pertama, intersensal, di mana suatu perkiraan mengenai keadaan penduduk di antara 2 sensus yang kita ketahui, jadi hasil kedua sensus diperhitungkan. Yang kedua, postesensal, di mana perkiraan mengenai penduduk sesudah sensus. Prinsipnya juga sama, yaitu pertambahan penduduk adalah linear. Yang ketiga, projection, di mana perkiraan penduduk berdasarkan sensus. Biasanya sensus terakhir. Di sini perkiraan penduduk tidak hanya beberapa tahun sesudah sensus, tetapi mungkin sampai beberapa puluh tahun sesudah sensus. Proyeksi dapat dilakukan sesudah sensus disebut forward projection, sebelum sensus disebut backward projection. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rima Desriuni. Saya akan membawakan materi pada subbab kelima, yaitu metode proyeksi penduduk. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, proyeksi penduduk merupakan perhitungan atau perkiraan penduduk di masa yang akan datang. Terdapat 3 bagian dalam metode proyeksi penduduk. Yang pertama ada model ekstrapolasi tren. Model ekstrapolasi tren adalah model yang mengacu pada tren masa lalu untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Model ekstrapolasi tren dibagi menjadi 3 model lagi.
Yang kesatu adalah model linear, di mana proyeksi dengan metode ini menganggap bahwa pertumbuhan penduduk di setiap tahunnya itu sama. Yang kedua ada model geometrik yang menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk. Yang terakhir adalah model eksponensial yang menggambarkan pertumbuhan penduduk secara terus-menerus setiap harinya dengan angka pertumbuhan yang konstan. Metode proyeksi selanjutnya adalah model komponen kohor. Model komponen kohor mengacu pada perubahan-perubahan komponen penduduk seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi bersih secara terpisah. Dalam model komponen kohor, penduduk secara keseluruhan dibagi ke dalam beberapa kohor atau kelompok umur. Terdapat 3 komponen dalam metode komponen kohor. Yang pertama ada mortalitas. Mortalitas dihitung dalam model sebagai jumlah penduduk dalam kohor tertentu yang bertahan hidup ke kohor berikutnya. Yang kedua ada fertilitas. Fertilitas adalah jumlah bayi yang dilahirkan oleh wanita subur, biasanya dalam rentang usia 15-44 tahun. Yang terakhir ada migrasi bersih. Migrasi bersih adalah perbedaan antara jumlah penduduk yang masuk dengan jumlah penduduk yang keluar dari suatu daerah. Metode proyeksi yang terakhir adalah model rasio, di mana model rasio menggunakan konsep bahwa penduduk atau perubahan penduduk pada suatu wilayah yang lebih kecil merupakan proporsi dari penduduk dari wilayah yang lebih luas atau wilayah basisnya. Model rasio dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada model Konstanzer. Model Konstanzer berasumsi bahwa penduduk dari daerah yang lebih kecil merupakan suatu proporsi yang konstan dari daerah yang lebih luas. Proyeksi dilakukan berdasarkan proporsi konstan tersebut. Yang kedua, ada model Shifter. Model Shifter memasukkan indeks pergeseran atau shift term untuk menghitung perubahan share penduduk dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah model Share of Growth. Metode ini menggunakan share dari pertumbuhan penduduk. Asumsi dasar dari model ini adalah bahwa share pertumbuhan penduduk dari daerah yang lebih kecil pada periode observasi akan berlaku sama dalam periode proyeksi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai metode proyeksi penduduk. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puturiani Gayatri, NIM 19075-11176, absen 12, akan membahas subbab 6 mengenai data dasar dan asumsi-asumsi dalam proyeksi penduduk. Dasar dalam proyeksi penduduk. Adapun data-data yang diperlukan untuk menyusun proyeksi penduduk, diantaranya yang pertama, data dasar penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur hasil sensus, yang kedua tingkat fertilitas, yang ketiga tingkat mortalitas, dan yang keempat angka migrasi. Untuk data fertilitas dan mortalitas yang digunakan dalam menyusun proyeksi penduduk, digunakan fertilitas dan mortalitas pada masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang atau ditargetkan. Untuk data masa lampau sudah tersedia berdasarkan sensus atau survei yang telah dilakukan. Data sekarang dapat diperoleh dari perhitungan berdasarkan sensus sekarang dengan menggunakan salah satu metode, sementara untuk memperoleh data fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang ditargetkan diperoleh dengan menentukan asumsi. Asumsi-asumsi dalam proyeksi penduduk. Menentukan asumsi merupakan kunci perhitungan proyeksi penduduk. Biasanya, asumsi mengenai kecenderungan 3 komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu tingkat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk yang ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi ketiga komponen itu. Namun begitu, informasi tersebut belum cukup karena harus dilengkapi dengan kecenderungan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang akibat pelaksanaan kebijakan pembangunan sektor yang terkait dengan masalah kependudukan. Selain itu, penentuan asumsi fertilitas dan mortalitas juga mempertimbangkan angka target MDGs. Asumsi yang pertama adalah asumsi fertilitas. Angka kelahiran total atau total fertility rate Indonesia menurun sesuai dengan tren di masa lampau dan diproyeksikan akan mencapai net reproduction rate sama dengan 1 atau setara TFR sama dengan 2,1 pada tahun 2015 sebagai tahun yang ditargetkan dengan menggunakan rumus fungsi logistik di mana Y sama dengan L plus K per 1 plus BE pangkat AT. Perlu diingat bahwa suatu wilayah mencapai NRR sama dengan 1 atau mencapai tingkat replacement level, yaitu saat dimana satu orang ibu secara tepat digantikan oleh satu bayi perempuan. Pada saat itu bukan berarti laju pertumbuhan penduduk sama dengan 0 atau penduduk tanpa pertumbuhan, tetapi penduduk akan tetap bertambah dengan laju pertumbuhan yang relatif stabil. Asumsi yang kedua adalah asumsi mortalitas. Angka kematian bayi Indonesia menurun sesuai dengan tren di masa lampau dan diproyeksikan akan mencapai IMR sama dengan 20 pada tahun 2015. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan milenium atau MDGs dengan menggunakan rumus fungsi logistik di mana Y sama dengan L plus K per 1 plus BE pangkat AT, di mana
IMR di setiap provinsi menurun dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan tren di masa lampau masing-masing provinsi. Selain menggunakan data kecenderungan tingkat mortalitas di masa lampau, juga digunakan informasi mengenai target pencapaian tingkat mortalitas di masa yang akan datang yang didapat dari Kementerian Kesehatan. Asumsi yang ketiga adalah asumsi migrasi, di mana migrasi internasional neto dapat diabaikan atau diasumsikan sama dengan nol karena orang yang keluar masuk ke Indonesia diperkirakan seimbang dan relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan, asumsi pola migrasi provinsi dianggap sama dengan pola migrasi data dasar, yaitu pola migrasi berdasarkan data sensus penduduk tahun 2000. Pola migrasi yang dipakai adalah pola migrasi riset tahun 1995 hingga 2000 dan dihitung dengan metode Age-Specific Net Migration Rate menurut umur dan jenis kelamin. Sebagai contoh terhadap data tersebut, apabila ingin menghitung Age-Specific Net Migration Rate untuk penduduk usia 5 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, adapun data yang diperlukan adalah migrasi masuk di provinsi yang dihitung, migrasi keluar di provinsi yang dihitung, serta penduduk pertengahan tahun 1995 hingga 2000. Kemudian untuk contoh menghitung Age-Specific Net Migration Rate pada penduduk usia 0 hingga 4 tahun, itu diperlukan data jumlah migran usia 15 hingga 49 tahun, kemudian jumlah penduduk perempuan usia 0 hingga 4 tahun, dan jumlah penduduk laki-laki umur 0 hingga 4 tahun. Asumsi yang keempat adalah asumsi URGD. Perhitungan proyeksi penduduk daerah perkotaan menggunakan rumus Urban Rural Growth Difference, yaitu proyeksi penduduk perkotaan berdasarkan perbedaan laju pertumbuhan penduduk daerah perkotaan dan pedesaan. Penentuan asumsi URGD untuk provinsi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, URGD tinggi. Untuk provinsi yang perbedaan laju pertumbuhan penduduk perkotaan dan pedesaannya lebih dari 30% dan diasumsikan terjadi penurunan URGD sebesar 10% setiap 5 tahun. Untuk kategori kedua, yaitu URGD sedang, untuk provinsi yang perbedaan laju pertumbuhannya antara 20 hingga 30%. Diasumsikan terjadi penurunan URGD sebesar 7% setiap 5 tahun. Untuk kelompok ketiga, yaitu URGD rendah, untuk provinsi yang perbedaan laju pertumbuhannya di bawah 20%. Diasumsikan terjadi penurunan URGD sebesar 5% setiap 5 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Arya Mangalastawa, NIM 1907511187, nomor absen 14, dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang langkah-langkah penyusunan proyeksi penduduk. Langkah pertama, yaitu mengevaluasi data dasar. Data dasar yang diperoleh dari hasil sensus atau survei biasanya masih mengandung kesalahan, meskipun usaha untuk menghindari atau mengurangi kesalahan tersebut telah dilakukan. Untuk keperluan proyeksi ini, data dasar yang mengandung kesalahan-kesalahan tersebut perlu dievaluasi secara cermat, untuk kemudian dilakukan perapian dengan tujuan untuk menghapus atau memperkecil berbagai kesalahan yang ditemukan. Kesalahan-kesalahan pada data yang berkaitan dengan umur dapat dievaluasi dengan menghitung beberapa indeks, antara lain indeks Whipple. Langkah kedua yaitu prorata. Prorata ini dilakukan apabila ada tidak terjawab atau TT pada data. Rumus dari prorata adalah jumlah penduduk per jumlah penduduk dikurang tidak terjawab dikali penduduk umur T. Langkah ketiga yaitu perapian umur. Perapian umur perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil kesalahan-kesalahan yang ada dalam data. Jika perapian umur tidak dilakukan, maka kesalahan-kesalahan itu akan terbawa ke dalam perhitungan proyeksi sehingga akan mempengaruhi jumlah dan struktur umur penduduk dalam periode proyeksi tersebut. Perapian umur menggunakan data dasar berupa komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Ada 3 tahapan perapihan umur. Pertama, merapikan data penduduk umur 10-64 tahun dengan menggunakan metode dari Perserikatan Masa-Masa, yaitu UN Smooth, yang disusun dalam paket komputer mikrokomputer Program for Demographic Analysis. Kedua, merapikan data penduduk umur 70 tahun ke atas menggunakan distribusi umur penduduk 70 tahun ke atas dari suatu negara yang penduduknya stabil. Yang ketiga yaitu merapikan data penduduk berumur 0-4 dan 5-9 tahun dengan metode survival ratio. Untuk merapikan diperlukan data tentang tingkat kelahiran total atau TFR pada masa lampau yang menggambarkan keadaan paling tidak 10 tahun sebelum pencacahan, dan jumlah dan susunan umur wanita tersebut serta tingkat kematian dalam waktu yang sama. Langkah keempat yaitu penentuan asumsi. Data-data yang diperlukan untuk menyusun proyeksi penduduk adalah data dasar penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur hasil sensus, tingkat fertilitas, tingkat mortalitas, dan angka migrasi. Data fertilitas dan mortalitas yang digunakan dalam penyusunan proyeksi penduduk adalah fertilitas dan mortalitas masa lampau, masa kini, serta data masa akan datang yang ditargetkan. Menentukan asumsi merupakan kunci
Jadi proyeksi penduduk biasanya asumsi mengenai kecenderungan 3 komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu tingkat kelahiran, kematian, serta perpindahan penduduk, yang ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi ketiga komponen tersebut. Langkah kelima, input dan output proyeksi penduduk. Input proyeksi penduduk yang menggunakan paket program komputer yaitu Vipsin. Pertama, jalankan program Vipsin. Kedua, masukkan tahun acuan proyeksi. Ketiga, masukkan data jumlah penduduk hasil perapian mulai dari umur 0 sampai 4 sampai dengan 75 ke atas menurut jenis kelamin. Keempat, masukkan angka mortalitas perempuan kelompok umur 5 tahunan. Kelima, masukkan angka fertilitas berupa angka kelahiran total dan angka kelahiran bayi pada umur 5 tahunan. Yang keenam, memasukkan data migrasi penduduk. Yang ketujuh, susun semua input tersebut sesuai format layout dari program Vipsin. Yang kedelapan, simpan file dalam bentuk formatted text atau .prn. Untuk membaca hasil proyeksi dapat dicetak melalui fasilitas Microsoft Excel. Output proyeksi penduduk. Hasil proyeksi dari software Vipsin adalah proyeksi baku, sehingga untuk mendapatkan proyeksi bahan kebijakan perlu dilakukan hal sebagai berikut. Hasil proses Vipsin tersebut diimport ke software aplikasi proyeksi penduduk atau SAPP, dan kemudian lakukan proses klik menu import hasil Vipsin, kemudian pilih file yang telah dihasilkan program, misalnya file tersebut berada di disk C. Selanjutnya, file Vipsin dengan extension.out diimport kembali ke dalam software aplikasi proyeksi penduduk atau SAPP, dan dipilih tombol import hasil Vipsin pada menu utama, dan hasilnya dapat dilihat melalui tombol output akhir, sehingga didapat hasil berupa grafik parameter, piramida penduduk, proyeksi 1 tahunan, dan dasar pijakan kebijakan.